investasi di Indonesia harus didukung oleh para pemerintah daerah, termasuk oleh pemerintah pusat ya. Nah, kita akan membahas tentang investasi yang ada di Indonesia nih untuk saat ini ya. Di tahun 2026 ini, investasi asing itu sangat banyak dan tumbuh signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini menandakan bahwa kepercayaan investor asing terhadap pertumbuhan industri di Indonesia ini sangat-sangat menarik dan cukup menjanjikan ya, walaupun memang kita lihat masih banyak kendala di lapangan ya. Nah, tentu untuk saat ini saingan terdekat kita di Asia Tenggara itu adalah negara Vietnam, yang saat ini memang Vietnam cukup lebih maju ya industrinya, dan pertumbuhan ekonomi di sana ya cukup besar, dan rakyatnya banyak mendapatkan lapangan kerja, sehingga pengangguran di sana relatif minim karena adanya investasi asing kebanyakan dari China dan Amerika yang memang membuka industri di sana. Karena memang kenapa sih investor-investor asing ini mereka lebih suka di Vietnam? Karena di Vietnam ini investor ini yang mau masuk untuk berinvestasi di Vietnam, mereka diberikan karpet merah. Istilahnya adalah mereka tidak dibebani dengan cara-cara kita di Indonesia seperti perizinan yang rumit, harus menunggu, harus beli lahan yang sebegitu rumitnya prosesnya untuk sertifikasi pertanahan, perizinannya panjang. Nah, ini membuat Indonesia juga jadi kalah bersaing ya, karena memang tidak efisien, karena dana yang dikucurkan ini digelontorkan untuk pembangunan pabriknya saja kita sudah butuh waktu 1-2 tahun, belum lagi untuk proses perizinannya, belum lagi untuk proses perizinan dan pertanahannya ini salah satu PR ya untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat, bahwa memang kita perlu percepatan nih di sektor-sektor yang memang industri ini memang harus kita dorong. Contohnya zaman pejabat kemarin Pak Presiden Jokowi mencanangkan beberapa kawasan ekonomi khusus, ini menjadi solusi ya. Kita mencontoh seperti di China, kawasan ekonomi khusus ini memang diciptakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Jadi memang ini lebih efektif, termasuk di dalam kawasan ekonomi khusus ini ada yang namanya kawasan berikat, dan memang ada insentif pajak di situ. Jadi memang untuk perusahaan-perusahaan manufaktur tidak dibebankan pajak yang lebih besar, tapi memang pajaknya nanti di akhir setelah pabrik manufaktur ini memberikan hasil produk yang memang sudah layak untuk jual, untuk ekspor atau memang konsumsi dalam negeri. Nah, di sini kita melihat bahwa investasi di Indonesia ini banyak sekali yang memang diperumit dengan aturan-aturan yang memang tidak sinkron dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Nah, ini sebetulnya menjadi polemik dan memang masalah yang tidak kunjung selesai ya, walaupun memang sekarang sudah ada sistemnya OSS, tapi perizinan di daerah ini masih ada beberapa yang memang tidak mengikuti arahan pusat. Jadi memang bupati, wali kota ataupun gubernur ini kadang-kadang memang punya aturan tersendiri karena otonomi daerahnya itu, karena punya peraturan daerahnya yang mengharuskan perizinannya seperti ini. Nah, kita akan bahas bahwa perizinan ini kita harus perbaiki tata kelola untuk regulasi peraturan daerah dan peraturan pusat ini harus sinkron, harus selaras.
Karena memang kita tidak mungkin kalau misalkan Pak Presiden Prabowo nih mencanangkan 19 juta lapangan kerja. Nah, tapi di lapangan para pengusaha juga tidak didukung nih, untuk proses perizinannya susah, terus untuk pembebasan lahannya juga rumit, perizinannya juga lama. Nah, kita malah kalah bersaing ya dengan Vietnam. Vietnam malah karpet merah mereka. Tanah disediakan, izin 1 hari, 7 hari selesai, bangun pabrik langsung bisa produksi. Bahkan di Vietnam ini diberikan insentif pajak dan berbagai kemudahan untuk investor yang memang mau berinvestasi di Vietnam. Nah, Indonesia juga harus meniru seperti Vietnam jika memang program 19 juta lapangan kerja ini bisa terwujud. Nah, tentu ini juga bukan PR-nya pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah juga memang harus sinkron, sejalan, searah dengan pemerintah pusat. Nah, maka dari itu saya sih menyarankan memang dari pemerintah pusat pun membuat satu badan memang untuk investasi asing ini, atau investasi yang lokal, pengusaha lokal ini juga dibantu, didorong, diarahkan dan diawasi serta dikawal nih perizinannya, atau nanti setelah pasca pembangunan pabriknya selesai, produksinya juga dibantu dan diberikan kemudahan supaya memang menggairahkan industri di Indonesia bisa cepat terwujud. Nah, maka dari itu melalui video ini saya berharap bahwa pemerintah juga bisa melakukan efisiensi dalam tata kelola kebijakan, peraturan daerah dan pemerintah pusat ini harus berjalan beriringan supaya pertumbuhan industri dan investasi di Indonesia ini bisa berkembang sangat jauh dibanding Vietnam. Ya, kita berharap kita bisa mengalahkan Vietnam ya. Nah, kita melihat bahwa investasi domestic direct DDI, domestic direct investment, pengusaha-pengusaha lokal juga jangan sampai ditinggalkan. Kita fokus dengan FDI, investasi asing, tapi pengusaha lokal ini yang kecil-kecil, yang UKM, kita lupakan. Nah, ini juga tugas pemerintah bahwa, nah mungkin sejalan ya dengan pemerintah sekarang yang akan mengganti direksi bank BUMN Himbara ini, akan mensupport pengusaha-pengusaha lokal dan UMKM yang memang kemarin katanya menurut berita mereka lebih condong untuk memberikan kreditnya kepada pengusaha-pengusaha besar, oligarki dan lain-lainnya lah. Nah, maka dari itu kita juga berharap bahwa pengusaha lokal juga bisa didorong nih melalui sektor kredit jika memang sangat berdampak nih proyeknya, misalkan pembangunan pabrik atau misalkan produksi apa yang kualitas ekspor, atau memang yang menyerap banyak tenaga kerja, yang padat karya. Nah, yang padat karya ini memang pemerintah harus dorong melalui sektor kredit ini. Mudah-mudahan nanti direksi Bank Himbara hampir semuanya yang nanti terpilih bisa memang betul-betul untuk mensupport ekonomi kerakyatan ini. Pengusaha-pengusaha lokal juga bisa tumbuh dan bisa scale up ya dengan adanya program kredit yang dari Bank Himbara ini. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu pertumbuhan ekonomi nasional bisa meningkat, lapangan kerja tumbuh, dan target 19 juta lapangan kerja ini dapat terwujud. Salah satu caranya adalah dengan tata kelola perizinan di Indonesia harus diefisiensikan. Nah, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.